Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipia Rahma Juzeni, moderator dari kelompok 4 kelas B reguler tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul Ejaan dan Tanda Baca yang Tepat pada Teks Akademik. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Dipia Rahma Juzeni, selanjutnya Rizka Amalia, lalu Lilis Karina, Sasa Bila Rahen Putri, Rahmania Putri Oktaviani, Sinta Dianagara, Agnes Ananta Putri, Ifnola Febianti, dan yang terakhir, Dea Putri Natasha. Selanjutnya, langsung saja ke pemaparan materi. Pemaparan materi pertama akan dilakukan oleh teman saya, Agnes Ananta Putri. Kepada Agnes, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan ejaan dan tanda baca dalam teks akademik. Ejaan adalah aturan mengenai cara penulisan kata dan tanda baca dan huruf. Ejaan adalah ketentuan yang harus diterapkan oleh penulis demi keseragaman dan keteraturan bentuk bahasa tulis. Keberagaman dan keteraturan bentuk tersebut akan berimplikasi pada kejelasan dan ketepatan makna. Ejaan yang berlaku pada saat ini yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan teks akademik dalam penulisan buku, ulasan buku, proses penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada bidang kajian khusus bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya pada program studi bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Inggris dan program studi bahasa daerah yang menggunakan bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih Agnes atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasa Bila Rahen Putri. Kepada Rahen, dipersilakan. Huruf yang pertama ada huruf kapital. Dalam penggunaannya, yang pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Yang ketiga ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk dengan nama ganti untuk Tuhan. Yang keempat ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang kelima, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai nama pengganti orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Yang keenam, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, yang pertama, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang kedua, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dalam peristiwa sejarah. Yang kedelapan, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang kesembilan, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Yang kesepuluh, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta surat kabar. Dan yang terakhir ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Amalia. Kepada Rizka, dipersilakan. B. Huruf miring atau huruf italik. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul dan kutipan dalam daftar pustaka. Contohnya Pusat Bahasa .2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat atau cetakan kedua Jakarta .2 Gramedia Pustaka Utama . Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. C. Huruf tebal. Huruf tebal yang pertama, 1. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya 1.1 latar belakang dan masalah, 1.2 tujuan.
Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Dianagara. Kepada Sinta, dipersilakan. Penulisan kata. Yang pertama ada partikel. Ketentuan yang pertama, partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, sementara partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang terakhir, ada gabungan kata yang sudah padu ditulis secara serangkai. Selanjutnya ada kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kata dalam bahasa Indonesia. Kata baku dapat berasal dari bahasa Indonesia dan bisa pula berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dengan catatan bahasa tersebut telah dibakukan dan telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang resmi. Sebaliknya, kata-kata tidak baku yaitu kata-kata yang belum diterima secara resmi atau kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk menentukan apakah suatu kata itu baku atau tidak, kita dapat merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ifnala Febianti. Kepada Ifnala, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang kata bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang kedua yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan, yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua yaitu singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi, yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga yaitu singkatan umum, yang terdiri atas 3 kata atau lebih, yang diikuti dengan 1 tanda titik. Yang keempat yaitu lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang selanjutnya yaitu akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Dea Putri Natasha. Kepada Dea, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tanda baca. Pertama itu ada tanda titik. Titik merupakan tanda baca berupa nokta yang digambarkan dengan simbol titik. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia mengatur penggunaan tanda titik. Pertama, tanda titik dipakai sebagai akhir dari kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Ketiga, hampir serupa dengan fungsi yang ketiga, tanda titik juga berfungsi sebagai penunjuk jangka tertentu. Keempat, tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatan. 5. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Keenam, tanda titik untuk singkatan kata yang sudah umum, penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih menggunakan tanda titik. Kedua, itu ada tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam majemuk setara. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang mendahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Kelima, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang
di balik susunannya dalam daftar pusaka. Keenam, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Ketujuh, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Selanjutnya itu ada titik dua. Titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Kedua, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Selanjutnya itu ada tanda baca titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dua, kalimat titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa syarat penerimaan pegawai di lembaga ini. Contohnya itu Kewarganegaraan Negara Indonesia berijazah sarjana S1 titik koma. 3. Memisahkan dua kalimat. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih jika unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca atau tanda penghubung. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Dea atas pemaparan materinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Lilis Karina. Kepada Lilis dipersilakan. Tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya ada di PPT yang kami paparkan. 2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. 3. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur ulang. 4. Tanda hubung digunakan untuk pembagian-bagian tunggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Slide berikutnya. 5. Hubungan boleh dipakai untuk memperjelas A. Hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan B. Penghilang bagian phrase atau kelompok kata. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. 7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa dengan bahasa asing. Slide berikutnya yaitu tanda pisah. 1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. 2. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilang tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Slide berikutnya G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahasa lain. 2. Tanda petik dipakai untuk menggapit judul atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik dipakai untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmania Putri Oktaviani. Kepada Rahmania dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada materi ini. Tanda petik tunggal. Adapun pembagian dari tanda petik tunggal sendiri, yang pertama, kata petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, tanda kurung siku. Adapun pembagian dari tanda kurung siku, yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat dalam naskah asli. Kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, tanda kurung. Pembagian dari tanda kurung sendiri, yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT.
Selanjutnya, tanda garis miring. Pembagian dari tanda garis miring sendiri yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin atau tahun ajaran. Kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT. Baiklah, untuk materi terakhir akan kembali disampaikan oleh Agnes Anantaputri. Kepada Agnes, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya lagi. Saya akan menjelaskan tentang unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dipilah menjadi 2, yaitu unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia misalnya recycle dan shuttlecock. Sedangkan unsur serapan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, diusahakan agar ejaan asingnya hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Beberapa unsur serapan dan yang pelafalan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia sebagai berikut. Contoh, unsur asing, sistem. Penyerapan yang benar, sistem. Penyerapan yang salah, sistem. Dan untuk contoh selanjutnya bisa dilihat pada slide di video atau PPT. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika masih banyak kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.